Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai queries. Di sini kami memiliki dua anggota, yakni yang pertama Yahya Abidin dengan NIM 121911101084 dan Ivan Bagus Sanjaya 121910101086. Query merupakan suatu pengolah data yang ditampilkan dalam bentuk visual. Query juga dapat digunakan untuk melihat, memodifikasi, dan menganalisa data dengan berbagai jalan yang berbeda. Untuk lebih jelas selanjutnya kita akan mempraktekkan langsung pada Microsoft Access. Mari kita menuju Microsoft Access. Pada Microsoft Access di sini sudah saya sediakan data berupa tabel. Data ini akan saya gunakan untuk membuat queries. Nah, caranya pertama-tama kita masuk ke Create. Di sini terdapat pilihan Query Wizard dan Query Design. Untuk membuat query sendiri, kita gunakan Query Design, sehingga kita bisa membuat dengan cara yang kita inginkan. Kita klik. Di sini terdapat Show Table. Di dalamnya terdapat 3 pilihan tabel, queries, dan boot. Kita bisa memilih tabelnya dan kita tambahkan dengan cara kita klik add dan kita close. Di sini queries digunakan untuk menunjukkan sebuah data yang kita inginkan saja. Dari data tabel yang saya tunjukkan tadi terdapat baris ID pelanggan, nama depan, nama belakang, nama perusahaan, sampai keaktifan dan catatan. Seumpamanya kita pilih ID, kemudian kita klik dan drag, kita tempatkan ke tabel, baris tabel, kita lepas. Nah, di sini terdapat ID dari customer tadi. Kemudian selanjutnya bisa kita pilih nama depan, kita letakkan di sini. Nama belakang kita drag dan diletakkan di sini. Yang bagian ketiga, kita bisa memasukkan nama perusahaan sesuai yang kita inginkan. Misalkan ini kota, alamat, provinsi, dan sebagainya. Nah, di sini saya gunakan contoh 5 baris. Untuk melihat ini apakah sudah dapat menjadi table queries, kita langsung klik run atau dengan kita jalankan dengan run. Nah, ini akan memunculkan data berupa ID pelanggan, nama depan, nama belakang, nama perusahaan, dan alamat saja. Jadi apa yang kita masukkan tadi akan ditunjukkan dalam tabel query. Nah, kita kembali ke pengaturan tadi. Dengan klik view, kita pilih yang design view untuk mendesain. Di sini terdapat pilihan fill ya. Fill ini contoh yang tadi. Ini yang dimaksud dengan fill, ID pelanggan, nama depan, nama belakang, sampai email dan lain sebagainya yang bagian atas ini. Kemudian ini tabel berisi data-data di bawah fill. Nah, untuk penggunaan sort ini kita gunakan untuk mengurutkan data. Misalnya di sini ID pelanggan berupa nomor-nomor, kita klik tanda panah, terdapat ascending, descending, dan not sort.
Di sini ascending digunakan untuk mengurutkan data dari data yang paling atas ke yang paling rendah. Misalkan jika itu nomor, berarti dari nomor 1 sampai akhir dan seterusnya. Jika untuk huruf, maka mulai dari A menuju ke Z. Descending sebaliknya dari ascending, dan not sorted ini tidak diurutkan secara teratur. Kita bisa memilih descending, ascending, atau not sorted dimanapun, misal di ID pelanggan, nama depan, nama belakang, nama perusahaan, alamat. Saya ambil contoh dari ID pelanggan. Kita pilih ascending, yaitu mengurutkan data dari atas, dan kita jalankan. Nah, maka data akan terurut dari nomor 1 sampai nomor 11. Kemudian data yang di sampingnya akan mengikuti data yang paling depan yang sesuai di ascending atau di descending atau di not sort. Dan kita kembali ke design view. Misalkan dari nama depan, kita pilih yang descending, kemudian kita jalankan, maka tabel akan menampilkan dari data yang secara berurutan dari bawah ke atas. Misalkan huruf yang paling bawah Y menuju ke huruf yang paling atas B. Nah, untuk cara yang lebih mudah lagi, kita bisa gunakan dari data ini terdapat pada tabel fill. Pada fill terdapat panah kecil. Ini kita klik. Nah, ini. Ascending itu sama dengan yang paling atas ini, short, small, to large. Kita bisa pilih. Kita klik. Nah, ini data akan terurut dari atas ke bawah. Sama seperti ini. Nama depan kita pilih misalkan dari Z ke A. Short Z to A atau descending. Maka data akan terurut dari bawah ke atas. Di sini juga bisa nama perusahaan. Short Z to A. Nah, kita kembalikan lagi dari Z to A. Selain itu, di sini terdapat number filter. Ini number filter berisi equals, does not equal, less than, greater than, between. Kemudian terdapat lagi pemilihan tampilan. Kita bisa gunakan select all untuk memilih semua, atau misalkan kita klik maka akan tercentang semua. Kemudian atau pilih blank, ini kosong, jadi tidak terpilih, bisa dihilangkan centangnya. Kita gunakan saja yang select all dan oke. Di sini semua akan ditampilkan secara keseluruhan. Dan kita kembali ke design view. Untuk memindahkan nama depan dari nama ke nama belakang, atau dari nama perusahaan ini dipindah di depannya nama belakang, itu bisa dilakukan dengan cara menyorot semua dengan menempatkan pada posisi atas dari kotak ini hingga terdapat panah kecil ke bawah, dan kita klik. Nah, seperti ini. Misalkan nama belakang diganti nama depan, dipindah ke posisi nama depan. Kita sorot, kemudian kita klik. Dan kita tempatkan pada bagian yang tersorot ini, kita klik dan drag. Nah, sampai tanda hitam terdapat di depan nama depan. Kita lepas di sini. Nah, di sini nama belakang berada di depan nama depan. Kita lihat, kita jalankan. Posisi nama depan berada di belakang nama belakang. Dan kita kembali ke design view.
Kita kembalikan posisi seperti semula dengan cara yang sama. Nah, di sini terdapat show. Show ini digunakan untuk menampilkan apa yang telah kita masukkan di sini. Jadi, misalkan kita tidak ingin menampilkan nama depan dengan cara menghilangkan centangnya. Kita jalankan dahulu. Nah, terdapat barisan nama depan yang hilang karena tidak kita centang atau centangnya kita hilangkan. Kita kembalikan pada posisi semula. Dan kriteria ini digunakan untuk menampilkan apa yang sesuai dengan isi di sini. Baik ID pelanggan, dari field, isi dari field, nama depan, nama belakang, nama perusahaan atau alamat. Misalkan kita masukkan negara, kita drag dan kita letakkan di sini. Kita pilih negara di sini yang paling banyak Indonesia. Kita tulis di sini di kolom kriteria negara, yakni Indonesia. Langsung kita jalankan. Nah, maka data akan menampilkan kriteria yang sesuai kita tulis tadi di barisan negara, yakni Indonesia. Dan kita save. Bisa kita save yang dapat memudahkan kita untuk menampilkan data-data yang berasal dari negara Indonesia. Kita save as. Kita ubah judulnya. Misalkan pelanggan dari Indonesia. Kita gunakan kode key sebagai tanda untuk mengenali bahwa ini tabel query. Klik OK. Kita close. Dengan mengeklik ini 2 kali atau diklik di enter, sehingga akan memunculkan data yang telah tersimpan tadi. Dan kita kembali ke design view. Kriteria bisa kita ubah dari ID pelanggan, nama depan, nama belakang, nama perusahaan atau alamat sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita hapus dulu kriteria Indonesia. Misalkan ID pelanggan. Karena ID pelanggan ini berbeda, jika kita menulis salah satu angka, maka hanya satu yang akan ditampilkan pada tabel tersebut. Misalkan nomor 1. Kita jalankan, klik run, maka hanya nomor 1 saja yang akan ditampilkan pada tabel. Kita kembali ke design view. Nah, kita hapus. Kemudian misalkan kita gunakan yang memiliki kecenderungan yang sama. Misalkan ini keaktifan atau batas kredit jumlah pegawai, misalkan kita drag taruh di sini. Kita lihat dulu ya. Di sini terdapat angka yang berbeda. Jadi jika kita memilih salah satu dari ini, maka akan hanya ditampilkan satu. Jika ini memiliki kesamaan, maka akan ditampilkan kesamaan. Nah, ini bisa digunakan contoh. Angka-angka yang memiliki kesamaan. Ini bisa dijadikan satu kelompok. Kita kembali ke design view. Ini tarif diskon, kita drag. Kita
itu kita ketik angka 0 dan kita jalankan, klik run. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah tarif diskon dari 0 saja. Demikianlah pembahasan query pada Microsoft Office Access kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenaan dengan kalian semua, kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan dari kami, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri kali ini, mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.